Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, resmi mengukuhkan pengurus Kadin Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Di bawah kepemimpinannya, Kadin Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah yang akan terus menggerakkan program kerja dan meningkatkan perekonomian guna mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri resmi mengukuhkan 2.800 pengurus Kadin untuk masa bakti 2024 hingga 2029 di JCC Senayan, Jakarta. Pada pengukuhan yang turut dihadiri Waketum Kadin Indonesia, bidang komunikasi, informatika, dan digital, Clarissa Tanusudibio ini, para pengurus ditekankan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 terkait mitra strategis pemerintah. Selain terus menggerakkan program kerja, Anindya Novian Bakri juga akan meluncurkan Quick Win guna mendukung program pemerintah mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah layak, hingga pekerja migran. Kadin ini adalah kapal besar, naungan dunia usaha. Nah, tadi saya tekankan bahwa kita mesti kerja, karena kita memang didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ini merupakan mitra strategis pemerintah. Pemerintah butuh dukungan yang penuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan tercapai, kemiskinan tereliminasi. Waketum Kadin yang juga PLT Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menegaskan, Kadin Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi untuk menjamin produktivitas tenaga kerja serta menyelaraskan program kerja dengan pemerintah pada saat ini. Kadin sebagai mitra pemerintah akan mendukung program pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi 8% dan menekan angka kemiskinan 0%. Kamar Dagang dan Industri Indonesia kini tengah menyiapkan prototipe yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebelum 17 Agustus 2025, sehingga terjalin kerjasama dengan pemerintah melalui program-program yang dibentuk. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kasus lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. Salah satunya adalah Dirut BJB Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan 400 miliar. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun, kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto geram dengan banyaknya para koruptor yang maling uang negara. Prabowo bahkan menegaskan dirinya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar para pembajak uang negara tidak bisa kabur. Kan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur.
Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu.